Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam di atas kampak. Cakep betul. Beri salam di atas kampak. Yang jawab salam dalam kompak. Beri salam ke Bonas. Yang jawab salam didoain utangnya Bonas. Kayaknya banyak utang. Beri salam ke rumah Ibu Puji. Yang jawab salam didoain bisa berangkat pergi haji. Mudah-mudahan bisa berangkat haji tahun 2024. Kalau nggak bisa nanti berarti 2025. Udah berdaftar Ibu? Nah, daftar insya Allah. Atau haji kosasi, haji ongkos dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahra Ramadan sahra siyam wa sahra mubarak. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat Isya, tarawih dan witir di Masjid As-Sakinah. Yang mudah-mudahan kita semuanya yang hadir diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Inilah tema pada malam hari ini. Malam keberapa kata Ustaz tadi? 17. Hah? Oh 13. Dikirain sudah ada 17. Ternyata makna sakinah itu kan memperoleh ketenangan, ketentraman, bahagia, tentram, urip. Walaupun beras naik tetap tenang. Karena kenapa? Bisa beli. Betul atau tidak Bunda? Alhamdulillah, nikmat. Bahagia kalau dalam bahasa Inggris namanya happiness, memperoleh ketenangan, tentram. Kalau bahasa Jawa apa Jerman ya? Tentram uripe, apa itu? Oh Jawa. Ada juga yang dikirain Jerman. Apa itu Jerman? Ibu Jereng bapak preman. Lain. Ternyata orang yang tentram uripe adalah manusia menjadi sosok yang teladan kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang paling bahagia, dapat kenikmatan bahagia, dapat ujian juga bahagia. Ketika berdakwah ada yang melempari dengan batu, Nabi juga bahagia. Ketika Nabi mau sholat, Nabi diludahi, juga Nabi bahagia. Nabi tidak marah. Makanya dalam kitab As-Sama'il Muhammadiyah, Al-Imam At-Tirmidzi menjelaskan bagaimana keseharian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa saat mendapatkan kenikmatan Nabi bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Makanya kita diajarkan berdoa setiap hari. Ada kalimat bersyukur. Di antaranya syukur itu kan ada 3. Syukur bil qalbi, ada syukur bil lisan, ada syukur bil jawari. Syukur bil qalbi ketika Nabi mendapatkan kenikmatan, apa yang dinyatakan oleh Nabi sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Hada min fadli rabbi. Semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Saat dapat kenikmatan, jangan lupa lisan kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita berterima kasih, bersyukur. Tujuan kita puasa juga tidak hanya takwa, la'allakum tattaqun, tapi la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ayahanda bunda jamaah Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak puasa, kayaknya kita nggak tahu tuh kita bersyukur atau tidak. Kalau saat kita berbuka puasa itu pasti bersyukur. Bahkan bukan hanya bersyukur, disiplin waktunya ketat luar biasa. Bayangin mau maghrib dicari tuh waktu 1 detik berharga. Cari azan yang paling cepat tuh. Stasiun TV mana yang paling cepat? Itu
Itu disiplin waktu kali ini. Wah, kasih TV A, B, C. Tapi mengingatkan bersyukur apa yang terjadi ketika kita mau minum, mau makan kurma dan sebagainya. Ketika minum belum lama, baru minum seteguk. Apa yang kita sampaikan? Alhamdulillah, nikmat, bersyukur pada Allah. Bayangkan orang-orang itu banyak yang nggak bisa makan. Bayangkan orang-orang nggak bisa minum. Dalam berbagai kitab disebutkan bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal hayati wa tawadu. Nabi ini sangat malu, sangat rendah hati, tidak pernah sombong. Wajar kalau Nabi bahagia dalam sisi apapun, baik gembira, senang, termasuk ketika Nabi diuji anaknya baru lahir yang namanya Ibrahim, ternyata meninggal dunia belum sampai 1 bulan, belum sampai seminggu dalam riwayat katakan tiba-tiba meninggal dunia. Apa yang dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Air mata boleh mengalir, hati boleh bersedih. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Ternyata kita nggak boleh ngomong apa yang menyebabkan Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala nggak begitu. Wallahi ya Ibrahim, kata Nabi Muhammad, hai anakku Ibrahim, demi Allah, inna bika lamahzunun, sungguhnya saya juga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai ayah, sebagai Nabi, sebagai Rasul juga sama, lamahzunun, sedih. Tapi ingat, walaupun diuji oleh Allah, Nabi tetap happiness, bahagia. Karena kenapa? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha mengetahui, kita nggak tahu. Makanya boleh jadi ada yang suaminya meninggal dunia duluan, ada nggak? Ada yang istrinya meninggal dunia duluan, ada nggak? Semua boleh jadi, ada yang anaknya meninggal dunia duluan. Kita nggak ada yang tahu semua rahasia Allah. Bahkan ada anak yang meninggal dunia, cucunya meninggal dunia, tinggal dia masih hidup kakeknya. Itu juga rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Wajar kalau dalam Al-Quran penggunaan istilah bahagia, happiness itu menggunakan redaksi Allah. Di dalam surah As-Sams, Allah menggambarkan orang yang happiness, orang yang bahagia, termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi menyucikan jiwanya. Ayat 9 ayat 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah happiness, bahagia, sukses, memperoleh ketenangan, ketenteraman siapa? Orang yang menyucikan jiwanya. Kalau orang yang menyucikan jiwanya mah tidak mudah dia berusaha kepada siapapun. Jangankan kepada Allah, kepada tetangga, kepada yang lainnya, tidak mudah berusaha. Pasti yang ada dalam lisannya adalah berbaik sangka, menyebabkan orang lain gembira kehadirannya. Wajar kalau Allah tegaskan dalam surah Al-Qalam ayat 4, Allah angkat derajat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan manusia yang angkat derajat Nabi Muhammad, bukan ustaz, bukan kiai, tapi langsung Allah Sang Khaliq yang Allah tegaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sudah engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang agung, termasuk dalam happiness, bahagia yang luar biasa. Walaupun diuji coba, meninggal dunia, istrinya meninggal dunia, pamannya meninggal dunia, tapi Nabi berbaik sangka. Sampai-sampai Allah memberikan hiburan ke Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kemudian diperintahkanlah kita untuk melaksanakan sholat. Banyak pelajaran yang kita bisa lihat dalam surah Al-Ahzab pun ayat 21 Allah telah menegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan untuk kita semua sekalian di dalam diri Nabi SAW. Uswatun
hasanah. Apa makna uswatun hasanah? Di dalam tafsir dimaknai iktadaitum fi asya'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi wa fi sabrihi wa istibarihi wa qiyadatihi. Ternyata kamu bisa meneladani segala sesuatu yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkataannya. Kita salat kan ikutin jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat saya sholat. Habis makan apa kita baca doa? Mau makan apa? Allahumma barik. Habis doa makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana, dan seterusnya. Wa ja'alna minal muslimin. Habis buang hajat ada ucapan syukur kan? Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa tuh bersyukur. Sholat aja doa semuanya, karena makna sholat doa dalam qaid fiqhiyah, bahkan dalam kajian usul fiqh, maka disebutkan doa itu minal adna ilal a'la, dari hamba kepada sang khaliq, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doa tolak musai minal adna ilal a'la. Makanya sholat kalau dalam salah istilah dimaknai tuftahatu bit takbir wa tuhtatu bit taslim, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam Nabi. Sangat luar biasa. Maka dalam kitab yang lainnya pun disebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad adalah manusia yang sempurna, baik dalam akhlaknya termasuk fisiknya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, orang yang happiness itu bukan orang yang banyak hartanya. Orang yang bahagia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan yang banyak hartanya, tapi orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kasratil 'aradi walakinnal ghina ghina nafsi. Orang yang kaya ternyata bukan mereka yang punya harta. Bapak-bapak biasa gangguannya 3TA ya, Ustaz minta apa 3TA? Harta, tahta, wanita. Kalau zaman now ditambah Pak, bukan hanya 3TA tapi 4TA. Apaan tuh 4TA? Harta, tahta, wanita, yang terakhir kuota. Kuota itu kadang-kadang update status. Ya kan, update status nih. Semuanya ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karena angkasratil 'aradi, karena bukan banyak harta, punya mobil yang mewah. Kalau memang betul bahagia itu di mobil yang mewah, punya perusahaan yang banyak, berapa banyak orang yang meninggal dunia bunuh diri padahal perusahaannya banyak, mobil mewah. Kalau boleh jadi parameternya, hitungannya, orang yang paling bahagia, orang yang gajiannya dolaran, apakah iya? Enggak juga. Orang yang gaji dolaran yang meninggal dunia banyak pendidikan kan? Tapi orang yang bahagia, kalau dalam hadis Nabi, orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya, bahkan orang yang bermanfaat buat orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Masya Allah. Bahkan dinyatakan juga orang yang paling bahagia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat dia meninggal dunia tapi mengalir pahalanya. Luar biasa. Itu yang namanya sedekah jariyah. Seperti Usman bin Affan dan lain sebagainya. Karena udah jam 8, maka kita cukupkan saja. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus, karena Ustaz mintanya sudah batuk. Kalau udah batuk itu berarti kode. Mau cukup, mau belum selesai ceramah. Ikan sepat pewarna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.